Baik, selamat sahabat. Kami ucapkan dari Fisdak, New Jersey. Kami ucapkan selamat datang juga kepada saudara-saudara yang telah bergabung dari California, dari Colorado, Philadelphia. Khususnya buat mama tua, mamanya Yando, Tulus, Karen di Bandung atau di Indonesia. Selamat datang, selamat bergabung dalam acara Sekolah Sahabat Gereja Fisdak. Wah, kangen juga ini, dulu pernah aktif di gereja sebagai pemimpin musik. Jadi kami ucapkan selamat datang lagi, Mbak Tua ya. Baik saudara, kita akan mulai perbaktian kita malam ini. Untuk doa buka, saya undang Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, berulang-ulang kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melangkah khususnya untuk lebih lagi dekat kepadamu ya Tuhan. Khususnya pada malam hari ini, kami dapat mempersiapkan diri kami ya Tuhan, menerima berkat-berkat sahabat-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat kami akan mempelajari sekolah sahabat ini ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi Ridwan yang akan memimpin acara ini ya Tuhan. Sehingga kami dapat memperoleh berkat yang berasal dari Engkau saja. Kau pimpinlah acara ini dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa dan sujud selamat kami. Amin. Amin. Baik saudara, kita akan mempelajari pelajaran hari Jumat. Kita tentunya mengucap syukur terima kasih ya karena pendeta sudah memberikan ulasan yang sangat-sangat dalam mulai dari hari Minggu sampai hari Kamis. Yang itu kalau kita cari di mana-mana susah. Memang ini pelajarannya pelajaran tingkat tinggi. Tapi saya akan membahas hari Jumat ini dan kita akan berdiskusi habis itu ya. Hari Jumat 12 Juni. Clifford Goldstein dalam 1844 Made Simple adalah satu dari sekian banyak tempat di mana materi yang lebih banyak tentang nubuatan 2300 hari dapat ditemukan. Lihat juga 1844madesimple.org. Ya, saudara-saudara kalau ingin yang mengetahui lebih dalam tentang nubuatan petang dan pagi, boleh nanti habis kebaktian silakan lihat video, ada beberapa video di situ tadi saya udah buka juga di 1844madesimple.org. Bagus pelajarannya. Baik, saudara, pelajari bagian di bawah ini, bagan di bawah ini. Di dalam buku pelajaran sahabat kita, kalau kita buka juga sama-sama ya, di situ ada kayak diurut-urutkan. Di Daniel 7 itu Babel atau singa, tapi di Daniel 8 nggak ada. Di Daniel 7 media Persia digambarkan untuk beruang, tapi di Daniel 8 media Persia digambarkan sebagai domba jantan. Yunani dalam Daniel 7 digambarkan sebagai macan tutul, dan Yunani di Daniel 8 kambing jantan. Roma kekafiran di Daniel 7 adalah binatang keempat, dan di Daniel 8 Roma kekafiran itu tanduk berpindah secara horizontal. Lalu di Daniel 7 Roma kepausan itu tanduk kecil, dan di Daniel 8 Roma kepausan itu tanduk berpindah secara vertikal. Di Daniel 7 penghakiman di surga, Daniel 8 kuncian bait suci surgawi. Ini bukan berarti beda ya, ini hanya dari Daniel 7 ke Daniel 8 itu lebih detail lagi, lebih merinci. Poin sangat penting yang mau kita lihat di sini adalah bahwa pemandangan penghakiman dalam Daniel 7 yang terjadi setelah 1260 tahun penganiayaan, Daniel 7:25, adalah yang sama dengan pembersihan bait suci dalam Daniel 8 ayat 14. Saya mau ulangi lagi ya, ini penting sekali. Poin sangat penting yang mau kita lihat di sini adalah bahwa pemandangan penghakiman dalam Daniel 7 yang terjadi setelah 1260 tahun penganiayaan, Daniel 7:25, adalah hal yang sama dengan pembersihan bait suci dalam Daniel 8 ayat 14. Pemandangan penghakiman surga inilah yang akhirnya mengarah pada pendirian kerajaan kekal Allah.
pada akhir sejarah tragis di dunia yang telah jatuh ini, kita memiliki bukti Alkitabiah yang cukup kuat betapa pentingnya Alkitab, tuliskan dalam Daniel 8 ayat 14, dan peristiwa yang disampaikannya. Daniel 8:14, saya ingin bacakan sekali lagi apa itu Daniel 8 ayat 14. Daniel 8:14 itu berbunyi, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Oke. Nah, di sini ada 3 pertanyaan, saudara-saudara. Saya akan membagikan pertanyaan pertamanya untuk saudara Tulus. Nanti mungkin pertanyaan kedua boleh saya ulas sedikit saja. Dan pertanyaan ketiga nanti saya mau bawakan kepada Pendeta Rantung. Nah, saya mau langsung aja ke pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaan ke nomor 1 untuk Pendeta Tulus. Tinjau kembali Daniel pasal 2. Lihat betapa jelasnya metode historis dinyatakan di sini. Urutan kerajaan dunia yang tak terputus, dimulai dari zaman kuno dan berakhir pada pendirian kerajaan Allah yang kekal. Tuhan memberi kita kunci untuk menafsirkan nubuatan-nubuatan ini. Namun, apa yang dikatakannya tentang dunia kekristenan saat ini yang sangat sedikit menggunakan metode historis? Mengapa fakta ini menjadi pekabaran Advent bagi dunia pada saat ini menjadi semakin tepat? Silakan Pendeta Tulus. Sangat menarik ya pertanyaan pertama. Kenapa saya mengatakan demikian? Sangat menarik. Karena bagi saya coba mengulas sedikit. Kalau Daniel pasal 2, kalau kita lihat ada mimpi, ada bagian kepala emas, perak, dada. Setelah kita lihat terus, itu semuanya melambangkan kerajaan-kerajaan yang kerajaan-kerajaan yang akan berlalu, start dari Babylon. Saudara, saya akan coba mengulas ini bukan dari Daniel 2. Coba kita lihat di Daniel pasal 5. Ini sangat penting, saudara. Betapa tepatnya nubuatan itu. Lihat ayat 4. Daniel 5 ayat 4. Mereka minum anggur dan memuji dewa-dewa dari emas, perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Di ayat 5 ayat 4, masih yang pertama puncak kekuasaan itu di dewa apa? Disebut namanya apa? Emas. Lihat, setelah Allah menyatakan keputusannya bahwa Babylon jatuh, kita lihat di ayat 23. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga, perkakas dari baitnya dibawa orang kepada Tuanku. Lalu Tuanku serta para pembesarkan Tuanku, para istri dan para gundik Tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji dewa-dewa dari perak dan emas. Kenapa? Di Daniel 5 ayat 23, dewanya itu sama nama dewanya. Kalau di Daniel 5 ayat 4, dewanya start dari emas. Kalau di Daniel 5 ayat 23, dewanya start dari perak. Karena sudah diputuskan, Babylon pada malam itu diakhiri, maka start dulu dari apa? Perak. Perak itu adalah lambang kerajaan lain. Jadi, kalau kita melihat di Daniel pasal 2, sudah jelas secara turut-temurun itu adalah apa? Melambangkan setiap kerajaan dan dibuktikan di Daniel pasal 5 bahwa next-nya malam ini akan berganti. Dewa yang akan menggantikannya adalah apa? Dewa yang dari perak. Jadi, kalau kita pelajari itu jelas bahwa itu secara historis. Bukan secara pelajaran yang kita dikatakan bahwa itu nanti di akhir atau di awal sudah lewat. Tidak, berjalan sampai saat ini. Kenapa ini sangat penting? Sekarang kenapa Daniel pasal 2, Daniel pasal 7, Daniel pasal 8 itu sangat penting. Kenapa? Poin yang saya mau coba tekankan pada saat ini adalah bahwa
Jika kita memperhatikan sejarah dari Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, maka kita akan mendapati bahwa waktunya tepatlah saat ini semakin dekat pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dari mana kita bisa tahu itu? Keempat kerajaan sudah berlalu. Nubuatan Daniel tentang 2300 pagi petang sudah berlalu. Sudah dilewati. Orang sudah lewati itu. Namun ada nubuatan yang muncul lagi di kitab Wahyu. Nah, itu. Ada nubuatan yang muncul di kitab Wahyu yang berhubungan dengan Daniel pasal 2, 7, dan 8. Yang mengisi peristiwa antara apa? Antara kerajaan batu dengan kerajaan yang terakhir. Yaitu apa? Kerajaan 10 jari. Ada sebuah peristiwa yang ada di dalam Wahyu 12, 13, dan 14. Dan inilah yang sedang akan digenapi pada akhir zaman ini. Maka itu sangat pentinglah jadi menjadi pekabaran utama saat ini bukanlah hari Sabat. Hari Sabat salah satu adalah pekabaran Gereja Mahasiswa Advent ke-7 karena kita menamakan diri kita adalah anggota Gereja Mahasiswa Advent ke-7. Tetapi pekabaran yang paling utama yang kita harus nyatakan kepada dunia pada saat ini, Yesus segera datang. Itu adalah pekabaran kita. Yesus segera datang. Penghakimannya sudah akan segera berakhir. Kalau kita pelajari di kitab Wahyu dikatakan, lonceng itu sudah mau dilempar. Apa artinya kalau lonceng itu sudah mulai dilempar? Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di apa? Kalau kita dibaca di Daniel 8 tentang apa? Tugas Yesus sebagai apa? Imam besar sudah akan segera berakhir. Karena itu saat ini kondisi seperti ini, pekabaran utama Gereja Mahasiswa Advent ke-7 sudah menjadi berubah kembali apa? Jadi apa? Yesus segera datang. Maka itu sangat pentinglah kita mempelajari kitab Daniel, khususnya Daniel 2, 7, dan 8. Sangat penting. Karena itu menceritakan kepada kita kondisi kita saat ini. Terima kasih. Kalau ada tambahan? Baik, terima kasih Pendeta Muda Tulus. Nah, tadi jawaban-jawaban itu udah mulai kayak memperkenalkan ini. Jadi pertanyaan kedua ini sambungan dari jawaban-jawabannya Saudara Tulus ini. Saudara, pertanyaan kedua adalah begini. Seberapa baikkah Anda mengerti nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14? Jika Anda tidak memahaminya, mengapa tidak meluangkan waktu untuk mempelajarinya dan membaginya dalam kelas Anda? Anda mungkin terkejut melihat betapa teguhnya penafsiran kita tentang nubuatan ini. Nah, saudara, saya punya pertanyaan buat kita semua, tapi silakan dijawab dalam hati ya. Sejak kapan Anda mendengar pekabaran tentang 2300 petang dan pagi ini? Silakan dijawab dalam hati. Buat saya pribadi, saya pertama kali mendengar itu waktu saya SMP, pelajaran agama. Mulai dari SMP sampai sekarang saya dengar terus itu. 2300 itu pernah diujiankan di waktu SMP. Harus tahu tahun ini ada apa peristiwanya, tahun ini ada peristiwanya apa. Sampai sekarang sama begitu aja. Tahun 457 pembangunan Yerusalem. Nanti itu akhirnya ujungnya di 1844 pada saat hari kekecewaan di William Miller. Pertanyaan selanjutnya, saudara. Dari semua kita yang ada di sini, siapa yang sudah pernah mengunjungi William Miller di New York? Saya rasa udah hampir semua dari kita udah pernah mengunjunginya ke sana ya. Di upstate sana. Tapi pertanyaan saya berikutnya, apa yang kita tahu tentang 2300 hubungannya dengan 1844? Apalagi kalau kita yang udah sering mengunjungi tempat itu. Tempat di mana hari kekecewaan, di mana orang nunggu Yesus, tapi ternyata nggak datang. Nah, kita tahu jawabannya apa ya? Karena waktu itu Miller, dia pikir bahwa Yesus akan datang. Padahal setelah dipelajari kembali, apa yang terjadi? Yesus masuk dari bilik yang suci ke maha suci. Saya yakin kita tahu itu semua. Bukan Yesus datang, tapi Yesus masuk dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Dari bilik suci ke yang maha suci.
Pertanyaan saya selanjutnya, saudara-saudara. Apa yang dilakukan imam besar di dalam bilik yang maha suci? Setelah kita sering mengunjungi wilayah Miller ya, tempat itu. Oh, kita bilang, iya, Yesus itu masuk dari bilik suci ke maha suci. Pekerjaan di dalam bilik maha suci itu ngapain aja? Saya ingin undang saudara-saudara nanti habis kita live ini, habis kita kebaktian, kalau ada waktu, mari kita sama-sama buka Imamat 16 sama Kerinduan Segala Zaman chapter 28. Ingat ya, Imamat 16. Di situ dijelaskan apa yang dilakukan. Itu adalah imam besar itu melakukan pendamaian dari bangsa Israel yang jahat ini, yang berdosa ini, didamaikan oleh imam besar supaya Tuhan itu menerima, supaya dosanya itu yang sudah lama itu dibersihkan, dibuang, supaya dosanya itu diampuni, minta ampun. Mereka itu imam besar itu di dalam itu melakukan pendamaian. Nah, di waktu melakukan pendamaian, sebelum imam besar masuk ke dalam bilik yang maha suci, kebiasaan dari umat-umat Israel itu meminta ampun dulu. Kenapa minta ampun? Karena kalau nggak diterima minta maafnya, itu imam besar pada waktu dia masuk ke dalam yang bilik yang maha suci, kalau nggak dimaafkan sama Tuhan, imam besarnya mati, saudara. Makanya pada saat imam besar masuk ke dalam bilik yang maha suci itu, di kakinya itu kayak ada gemerincing. Ada juga yang ada legenda yang mengatakan bahwa pada saat imam besar masuk ke dalam bilik yang maha suci, kakinya itu dikasih tali dari luar, supaya pada saat dia bekerja di dalam, kalau bunyinya gemerincing, berarti imam besarnya masih hidup. Dosa-dosa kita berarti akan diampuni. Tapi kalau gemerincingnya nggak bunyi, artinya dia mati. Nah, kalau imam besarnya mati, siapa yang bisa masuk ke dalam bilik maha suci? Nggak ada yang bisa. Hanya imam besar yang bisa masuk ke dalam bilik maha suci 1 tahun sekali. Itu makanya harus disediakan tali pada saat imam besar masuk, supaya kalau imam besarnya mati, dosanya nggak terima, itu bisa ditarik imam dari luar. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel ya pada zaman dulu. Sebelum hari pendamaian, mereka minta ampun dulu sama Tuhan supaya dosa-dosa mereka diampuni. Itu terjadi setahun sekali. Nah, kenapa saya bawa pikiran kita ke sini, saudara-saudara? Inilah yang terjadi di 1844. Yesus masuk dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Itu artinya dia sedang melakukan pendamaian supaya kita ini selamat, supaya kita ini jangan binasa. Nah, dari 1844 ini sampai tahun 2020 ini, saudara, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Itulah yang disebutkan, yang sampai sekarang masih berlangsung itu ya, pengadilan pemeriksaan. Yang kita kemarin udah bicara itu ya, yang saya singgung sedikit mengenai quality control. Hanya orang-orang yang mau betul-betul datang pada Tuhan yang akan diterima nantinya. Nah, baru nanti setelah kita dilayakan, diterima, barulah nanti masuk kepada pintu kasihan tertutup. Kapan itu pintu kasihan tertutup, saudara-saudara? Ini tadi kan waktu imam besar masuk, dia bekerja menjadi pendamai. Setelah itu dia selesai. Setelah selesai, sudah selesai kerjanya. Nah, kapan ini sekarang kan Yesus di dalam bilik yang maha suci. Kapan selesainya? Sedikit lagi, saudara-saudara, karena pintu kasihan ini sudah mau tutup. Nah, kapan pintu kasihan ini tertutup? Pintu kasihan tertutup ini ada 2. Yang pertama buat orang Advent, yang kedua buat orang umum. Yang buat orang Advent, buat kita ini, pintu kasihan kita tertutup ini hanya akan terjadi pada saat Sunday Law, saudara. Kalau Sunday Law ini sudah terjadi, kalau hukum hari Minggu ini terjadi, umat Advent itu sudah pintu kasihan tertutup. Sudah nggak bisa lagi kita balik ke belakang mau mencoba itu. Tidak bisa lagi. Karena kita sudah mengetahui pekabaran ini. Jadi pada saat Sunday Law sudah disahkan, itulah artinya pada saat Yesus di bilik yang maha suci sekarang sudah menyelesaikan pekerjaannya sebagai pengantara, dan dia akan bangkit berdiri menjadi seorang raja, dan dia langsung tinggal jemput kita aja. Begitu selesai dia pekerjaannya di bilik yang maha suci sekarang, setelah dia selesai, dia akan bangkit sebagai pengantara, dia akan ganti jubah menjadi jubah raja. Sudah langsung kita dijemput. Sudah sangat-sangat dekat begitu Sunday Law terjadi ya. Nah, dari Sunday Law itu, saudara-saudara, apa yang kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Dari 1844 nih.
kalau kita lihat dari Imamat 16 ya, sebelum imam besar masuk ke bilik yang suci, mereka itu minta ampun sama sekali, minta ampun, Tuhan tolong ampuni saya. Nah, tapi kita dari sudah 18:4 sampai sekarang, makanya kita sudah sangat terlambat sekali untuk minta ampun. Sebetulnya ya. Makanya sekarang itu waktunya bagi kita. Kenapa saya tadi saya tanyakan, kapan saudara pernah mendengar pekabaran tentang 2300? Buat saya dari SMP, saya udah tahu. Kenapa itu diulang-ulang? Karena kalau kita tahu, kita ini udah genting sekali, saudara. Sudah sangat-sangat genting. Pekerjaan Yesus itu sebagai pengantar buat kita sudah hampir selesai. Seperti yang tadi dibilang pendeta muda Tulus. Sedikit lagi, saudara. Mungkin di zaman kita ini, mungkin waktu masih kita hidup, ini Yesus sudah bakal menyelesaikan pekerjaannya. Pintu kasihan sudah mau tertutup. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa lolos dari pengadilan pemeriksaan saat ini, dari quality control saat ini, supaya kita baik, supaya kita lolos. Hanya kalau kita bisa menerima materai. Nah, itulah dimateraikan. Bagaimana? Apa itu materai Tuhan? Apa itu materai Tuhan? Karena ada hanya 2 materai. Materai Tuhan itu Sabat. Cuma itu aja. Tapi sabatnya bukan hanya cuma kita beribadah pada hari Sabat, bukan. Harus lebih dalam lagi. Kita harus mengerti. Kalau kita cuma beribadah hari Sabat, habis itu kita melakukan hal biasa, setelah itu hanya apa? Berarti kita belum mengerti hari Sabat. Nah, hanya kalau kita sudah menerima Sabat, barulah kita itu adalah umat Tuhan, umat yang sudah dimateraikan. Barulah pada saat itu kita akan dikasih hujan akhir. Kita siap dengan pintu kasihan itu. Ya, saudara-saudara. Jadi apa itu pentingnya kabar 2300? Apa itu pentingnya nubuatan 2300 itu? Itu mengingatkan kita karena sedikit lagi, saudara. Sudah sangat-sangat gawat kita ini. Gawat, segawat-gawatnya. Kalau kita nggak mengerti caranya, kalau kita nggak mengerti apa maunya Tuhan, kalau kita nggak mengerti hari Sabat itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan hari Sabat, gagal kita ini, saudara-saudara. Tadi kalau nanti ya, saudara boleh buka itu dari Kemenangan Akhir, bab 28, judulnya penghakiman pemeriksaan. Yang dikatakan Ellen G. White, hanya orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Nah, saudara, yang datang kepada Tuhan ini bukan cuma umat Advent, bukan. Ada lagi orang-orang Kristen lain, orang-orang yang semua akan datang sama Tuhan, tapi nanti ditampi sama Tuhan, diseleksi mana ini yang benar-benar. Ingat itu materainya apa? Materainya hanya hari Sabat. Dan caranya bagaimana supaya kita itu bisa layak, kita harus bekerja buat Tuhan. Di Matius itu udah dibilang, kamu punya talenta, kalau kamu nggak pakai, kalau kamu kubur-kubur talenta kamu itu, kamu nanti dimarahin sama masternya. Tapi kalau kamu kembangkan itu talenta, bukan supaya kita dapat hasil, saudara. Kita kerja untuk Tuhan, bukan supaya cari hasil, bukan. Karena pada saat bekerja itu, karakter kita lah yang terbentuk. Sama dengan kayak misalnya kalau orang mau pergi fitness ya. Kalau orang fitness, badannya jadi, tapi dalam waktu badannya jadi sekaligus dia dapat sehat, bonus sehatnya. Badannya jadi lagi. Itu juga dengan pekerjaan Tuhan. Kalau kita bekerja buat Tuhan, bukan untuk cari hasil, tapi untuk membentuk karakter kita. Jadi ingat itu, saudara ya, 2300 itu sangat penting. Kenapa? Karena kita ini udah di waktu yang sangat genting. Jadi kita harus gunakan talenta kita, bekerja untuk Tuhan, gunakan apa yang kita punya untuk Tuhan, double itu, triple-kan itu, pokoknya kerja untuk Tuhan, bukan untuk hasil. Supaya membentuk karakter dan tabiat kita. Nah itu ya. Jadi kita harus tahu ya, kenapa nubuatan 2300 tahun itu sering diulang-ulang di gereja Advent, karena sudah, kalau ibaratnya surga itu Edison atau Coaster Boulevard, Yesus sudah di mana? Yesus sudah di pintu. Udah di pintu sana, tinggal buka pintu, aduh udah. Sudah sangat dekat. Bahaya, saudara, kalau kita nggak berbalik. Baik, pertanyaan nomor 3. Saya akan serahkan kepada pendeta Rantung. Bacalah Daniel 7, 18, 21, 22, 25, 27. Perhatikan apa yang terjadi dengan orang-orang kudus. Apakah yang tanduk kecil itu lakukan kepada mereka? Baliknya, apakah yang Tuhan lakukan kepada mereka? Apakah kabar baiknya bagi orang-orang kudus sehubungan dengan penghakiman? Apakah yang penghakiman perbuat pada mereka pada akhirnya? Silakan pendeta. Terima kasih Ketua Ridwan. Jadi seperti yang kita sudah juga pelajari beberapa waktu yang lalu, bahwa pre-Advent judgment itu adalah, kita mengenal ada satu apa ya, ada penghakiman sebelum Advent.
penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa kita sebut pre-Advent judgment? Karena ada judgment yang sesudah Advent, yaitu sesudah kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita sudah pelajari bagaimana pada masa 1000 tahun, kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan di surga, orang-orang benar, dan disitulah keadaan atau kenapa orang-orang jahat tidak berada di dalam kerajaan surga, kenapa mereka tidak menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan. Kitab-kitab kehidupan mereka, kitab-kitab riwayat kehidupan mereka itu dibuka untuk dilihat kenapa mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu akan dipelajari selama 1000 tahun menurut Wahyu pasalnya yang ke-20. Menurut Wahyu pasal 20 tentang kerajaan tentang 1000 tahun ya, tentang milenium. Nah, Daniel pasal 7 dan 8 itu berbicara tentang pre-Advent judgment. Nah, kenapa kita perlu ada pengadilan di sini? Dan kita bisa lihat memang ini berbicara tentang apa ya? Tentang pengadilan, dan pertama yang kita bisa lihat bahwa pengadilan ini diperuntukkan bagi orang-orang benar. In favor. Orang-orang benar itu akan mendapatkan keadilan yang mereka inginkan. Kita sudah disinggung sedikit waktu yang lalu, kita membahas tentang Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6 ayat 9 dan 10 berbicara tentang orang-orang ya, umat-umat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan di dalam dunia ini oleh sebab keadaan tekanan-tekanan yang mereka alami. Mereka berada, dikatakan di situ, mereka berada di bawah mezbah dan mereka berteriak, "How long? Berapa lama lagi Tuhan? Darah kami ini harus tertumpah." Dengan kata lain, berapa lama lagi kami harus menderita di dalam dunia ini? Dan betul, karena mereka itu yang sangat menderita. Daniel pasal 7 ayat 21 dan 22 berkata, Daniel pasal 7 ayat 21 dan 22 sini dikatakan, "Dan aku melihat tanduk itu," ya, little horn atau tanduk kecil itu, "berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka." Jadi selama 1260 tahun seakan-akan umat-umat kudus itu apa? Kalah, disiksa seperti yang saya sudah katakan tadi berdasarkan Wahyu pasal 6 ayat 9 dan 10. Anda dapat baca. Jadi tanduk kecil itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ayat 2 itu ayat 21 dan ayat 22 inilah kabar baiknya. Ayat 22, "Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan." Jadi orang-orang kudus di sini akan menderita oleh sebab mereka dikalahkan oleh tanduk kecil sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan. Justice is given in favor of them. Justice, keadilan itu diberikan bagi kita. Jadi selama 1260 tahun umat-umat Tuhan itu mengalami siksaan. Dan kita tahu bahwa tanduk kecil ini lukanya itu akan sembuh dan kembali dia akan apa? Berkuasa. Wahyu pasal 13 berbicara bagaimana tanduk yang kecil itu akan mendapatkan apa? Sokongan dari pihak-pihak lain, dan mereka akan apa? Membuat kembali umat-umat Tuhan itu kalau tidak menyembah mereka, mereka akan apa? Mati. Tetapi sekali lagi kita tidak perlu takut ya. Jadi yang pertama kita lihat bahwa tanduk kecil akan mengalahkan umat-umat kudus, tetapi umat-umat kudus akan mendapatkan keadilan, akan mendapatkan kemenangan, ya, akan mendapatkan kemenangan. Nah, kita lihat bahwa ini terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini terjadi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali? Karena mari coba kita baca Matius 25, mari kita baca Matius 25 ayat 31 dan 34. Ini Matius 25 ayat 31 di atasnya, kalau kita buka Alkitab kita ada tulisannya di situ adalah penghakiman terakhir. Ya. Mari kita baca ayat yang ke-31.
apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di tahta kemuliaan. Ayat 31 ya. Lalu kemudian apa yang akan terjadi, bangsa-bangsa dikumpulkan, dia menempatkan domba-domba yang sudah ayat 33 katakan, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah apa? Kirinya. Ya. Lalu ayat 34, ini penting sekali, ayat 34. Dan raja itu, Anak Manusia itu, akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Apa yang dia katakan? Penting sekali ini. Apa yang dia katakan? Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah. Mari kita lihat kata apa? Telah, bukan akan. Bukan sementara. Bukan nantinya. Bukan nanti akan ditentukan. Tidak. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia disediakan. Jadi kerajaan itu telah disediakan, dan kapan mereka, orang-orang yang di sebelah kanan Yesus ini, ya, dinyatakan apa ya? Dinyatakan layak, dinyatakan cocok untuk apa? Menerima kerajaan. Tentunya sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan inilah yang kita lihat, inilah yang terjadi, bahwa ini terjadi setelah tahun 1844, setelah berakhirnya apa? Berakhirnya nubuatan tentang 2300 petang dan pagi, pada saat menurut Daniel 8 ayat 14, maka Ka'bah itu akan dikembalikan fungsinya. Allah mengembalikan fungsi di mana Yesus Kristus itu kembali menjadi apa? Imam besar, pengantara bagi kita, di mana dalam pengadilan tersebut dialah yang apa? Menjadi pengantara bagi kita untuk menyatakan kenapa saudara Tulus, atau kita mulaikan ya, kenapa Adam, kenapa Nuh, kenapa Abraham itu cocok untuk menerima kerajaan. Jadi dibukalah kehidupan kitab-kitab riwayat mereka untuk dilihat apa pantas mereka, apa cocok mereka untuk menerima kerajaan Allah tersebut. Jadi disitulah kitab-kitab dibuka. Ya. Jadi pertama-tama pengadilan itu adalah in favor of the saints. Ya. Pengadilan setelah 1844 itu agar supaya umat-umat Tuhan itu, kenapa nama mereka itu masuk ke dalam kitab kehidupan. Tetapi itu bukan hanya pengadilan satu-satunya. Pengadilan yang kedua yang kita lihat adalah bahwa pre-Advent judgment ini adalah satu pengadilan against, artinya in favor of the saints, itu apa, yang ditujukan kepada umat-umat kudus, tetapi juga pengadilan ini juga melawan, against kuasa yang telah menganiaya umat-umat kudus Tuhan. Daniel 7 ayat 25 sampai dengan 27 katakan, Daniel 7 ayatnya yang ke-25 sampai 27 katakan, tentang tanduk kecil, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk merubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, atau 3,5 tahun, atau dengan kata lain ini adalah 1260 tahun. Karena 3,5 tahun itu adalah 1260 hari, jadi 1260 apa? Tahun, seperti kita sudah pelajari sepanjang minggu ini ya. Ayat 28. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Jadi satu hal yang indah di sini adalah bahwa kefasikan, kejahatan yang di dalam di sini ditunjukkan oleh tanduk kecil, kuasa kegelapan itu tidak akan selama-lamanya. Penderitaan kita yang kita alami oleh sebab ketidakadilan yang kita terima saat ini, tidak akan selama-lamanya kita akan alami.
Tetapi akan tiba saatnya di mana semua itu akan apa? Berakhir. Dan itu sudah dinyatakan. Dan ini dapat menjadi satu kekuatan kepada kita. Menjadi satu kekuatan kita bahwa kita tidak perlu takut. Ada Tuhan yang menghakimi. Menghakimi mereka yang apa? Menghakimi mereka yang menganiaya umat-umat Tuhan. Yang membuat ketidakadilan dalam dunia ini. Dan pada saat yang bersamaan, kita juga akan bersuka cita. Ada pembela kita. Pembela kita yang menyatakan kenapa kita layak untuk menerima kerajaan seperti yang tertulis dalam Matius 25 ayat 31 sampai dengan 34. Dan dengan demikian, itulah sebabnya kita tidak perlu takut dengan penghakiman surga ini. Kalau kita berada di pihak Tuhan. Kalau kita adalah umat-umat Tuhan yang menantikan keadilan yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Inilah yang dapat saya tambahkan sehubungan dengan pertanyaan nomor 3 tentang apa yang Yesus lakukan bagi kita di dalam kerajaan surga saat ini. Dia tidak sedang santai-santai. Dia tidak sedang ada gap. Sejak dia naik ke surga, dia tetap menjadi pengantara bagi kita semua. Inilah satu kesukaan yang dapat menjadi bagian kita semua. Terima kasih pendeta untuk penjelasannya. Baik, saudara-saudara. Jadi minggu lalu kan kita udah belajar Alkitab dan sejarah. Kita bisa percaya itu sejarah-sejarah karena sudah terbukti. Semuanya sudah dibuktikan oleh Alkitab. Bahkan Alkitab sendiri yang memiliki banyak informasinya tentang sejarah dibandingkan dengan arkeolog-arkeolog itu. Nah, dari minggu lalu kita sudah percaya sejarah. Kenapa kita harus tidak percaya ke nubuat? Beberapa orang yang nggak percaya. Kenapa kita nggak percaya sama apa yang akan terjadi kalau kita percaya dengan apa yang sudah terjadi? Kenapa kita harus ragu-ragu dengan pimpinan Tuhan di masa lalu sampai nanti kita sudah dikasih tahu ini bagaimana akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Kalau kita sampai nggak percaya, saudara, sangat-sangat disayangkan sekali ya. Jadi itulah pentingnya ya pelajaran tentang nubuatan 2300 yang mengajarkan kepada kita tidak usah takut, kita sudah tahu semuanya. Yang menjadi pendamping kita, attorney kita itu Yesus sendiri, yang mengadili kita Allah Bapa. Kalau kita sudah tahu seluruh pekabarannya dan kita melakukan, maka kita tidak perlu takut karena kita pasti akan selamat. Silakan saudara-saudara kalau ada tambahan atau pertanyaan sehubungan dengan pelajaran ini. Karena ini sangat relevan sekali dengan apa yang terjadi di dunia ini sekarang. Sangat-sangat relevan berhubungan dengan corona, berhubungan dengan terorisme, berhubungan dengan segala macam. Ini kesempatan kita bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, Elder Ridwan, ini ada pertanyaan dari online. Pertanyaannya begini, pernah nggak ada imam besar mati saat hari Grafirat atau diampuni terus oleh Tuhan dosa bangsa Israel? Boleh, silakan pendeta menjawab. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kira-kira apa ada catatan sejarah yang menyatakan tentang imam besar yang apa? Mati pada saat mereka masuk ke dalam apa? Pada saat mereka, karena sekali setahun, yang terjadi adalah pada hari Grafirat. Ya, atau yang seperti kita lihat dalam kitab Imamat 16, sekali setahun imam besar itu akan apa? Menjadi pengantara. Ya, dan apa yang dia lakukan sebelum dia apa? Sebelum dia meminta kepada membuat persembahan untuk pengampunan dosa orang-orang Israel, yang terlebih dahulu dia lakukan itu adalah dia membuat korban bakaran bagi dosanya dulu. Ya. Jadi yang dia lakukan adalah imam besar itu dia akan selalu membuat pengampunan dosa bagi dirinya sendiri sebelum dia menjadi pengantara kepada siapa? Kepada umat-umat yang Israel secara keseluruhan pada hari Grafirat. Jadi dia mengadakan sebelum pendamaian bangsa Israel dengan Tuhan, maka sang imam harus membuat dahulu pendamaian dirinya kepada Tuhan. Dan Alkitab yang saya pelajari sampai saat ini, kecuali mungkin kalau saya pernah miss, tetapi yang saya pelajari tidak pernah ada seorang imam besar pada hari Grafirat dia miss untuk melakukan hal ini. Jadi seluruh imam besar itu sudah memiliki satu apa ya? Satu pengetahuan
dan satu kehidupan yang mereka hidupkan, di mana mereka pada saat hari Grafirat membuat pengampunan dosa pertama-tama bagi diri mereka dengan Allah. Dan saya tidak melihat ada catatan Alkitab yang menyatakan bahwa ada imam besar yang miss dan mati oleh sebab mereka tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan pada hari Grafirat. Tolong kasih tahu kalau saya salah. Tapi sepengetahuan saya dari apa yang saya baca selama ini, tidak pernah seorang imam besar mati pada saat hari Grafirat. Baik, terima kasih pendeta. Saya lihat di sini masih ada pertanyaan lagi dari Tante Lucy. Saya akan bacakan langsung. Seberapa pentingnya kita mempelajari nubuatan itu, tetapi kalau kita tidak mengakui hari Sabat, itu maka semuanya sia-sia. Mengapa mereka tetap menolak Sabat itu? Tolong diperjelas. Terima kasih. Baik, saya mau masuk ke tahun 2020 Januari dulu ya. Pasar-pasar, ekonomi, semua bisnis, bulan Januari 2020, semuanya bergairah semua. Mereka udah merencanakan ini itu. Saya aja saudara, saya udah merencanakan. Nah, nanti mau ke GC, saya udah sewa hotel. Nanti mau terbang atau mau naik mobil. Saya sama Miriam mau drive aja lah sambil jalan-jalan. Saya udah submit semua liburan saya segala macam. Nanti lagi bulan apa mau rencana ke sini lagi semuanya. Bulan Maret hancur semuanya. Bulan Maret semua bisnis hancur. Semua ekonomi hancur karena corona. Siapa yang bisa menduga itu? Tidak ada yang bisa menduga, saudara. Apakah karena mereka tidak mempelajari sejarah atau bagaimana? Nah, itulah makanya kita penting sekali mempelajari sejarah itu ya. Kalau misalnya bulan Maret kemarin gantinya corona, Yesus datang, siapa yang diselamatkan? Apakah saya selamat? Kita selamat? Itulah makanya mempelajari sejarah itu sangat-sangat penting karena seperti yang pernah kita katakan ya, those who fail to learn about history are bound to repeat it again. Siapa yang gagal mempelajari sejarah akan terikat untuk mengulangnya kembali. Jadi penting sekali itu saudara-saudara sejarah untuk dipelajari supaya kita tahu ke depan ini bagaimana apa yang harus kita lakukan. Nah, seandainya Yesus datang kemarin bulan Maret, puji Tuhan kalau kita udah siap, karena kita sudah dipersiapkan dari dulu, dari tahun 1444, kabaran ini udah ada. Seharusnya kita sudah siap, seharusnya kita setiap hari siap. Saya, saudara, hari Senin ini mau ujian NCLEX, RN. Stres sekali saya. Sakit perut, naik asam lambung. Karena apa? Karena nggak siap. Karena saya nggak siap. Tapi kalau siap, bagaimana? Oh, saya udah tunggu-tunggu. Aduh, kapan ini hari ujian ini datang? Datang kayak cepat kayak gitu. Begitu juga dengan orang yang siap dengan kedatangan Tuhan. Dia mau bulan Maret kemarin datang, Tuhan, dari bulan Februari dia udah tunggu-tunggu. Aduh, Tuhan kapan kamu datang? Karena udah sangat-sangat siap. Jadi ada dua tipe, saudara, orang-orang yang siap atau tidak siap itu. Karena apa? Karena mereka sudah belajar dari sejarah. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengakui hari Sabat? Walaupun mereka sudah mempelajari nubuatan. Ya, sia-sia, saudara. Sabat itu satu-satunya materai. Kalau kita nggak mau hari Sabat, kita nggak akan bisa selamat. Tapi jangan salah, saudara ya, orang yang beribadah hari Sabat, belum tentu dia sudah menerima materai itu. Belum tentu. Karena ada orang yang beribadah hari Sabat juga, dia tidak melakukan apa yang seharusnya. Sabat itu bukan hanya sekedar kita berhenti, dan kita menunjukkannya lebih dalam dari situ, saudara. Kita itu harus pelajari itu. Itu sangat-sangat dalam, itu sangat-sangat pribadi dengan Tuhan. Jadi kira-kira seperti itu ya jawabannya. Sangat penting. Dan materai, ingat ya, dicap. Kamu nanti dicap reject umat Tuhan atau umat setan, capnya apa? Hari Sabat. Kira-kira kalau ada tambahan, silakan. Atau ada pertanyaan lain, saudara? Ini pelajaran kita sangat-sangat menarik dan sangat-sangat tidak bisa ini kita dapatkan dari mana-mana. Ada pertanyaan lain, saudara-saudara? Ada tambahan dari Tulus itu kayaknya? Ya, silakan, Pak Pendeta Tulus. Oke. Saya hanya mau nambahkan sedikit saja. Bahwa seperti tadi pertanyaan itu sangat menarik bagi saya. Kenapa? Karena kondisi sekarang ini, kalau kita bicara tentang Sabat bagi orang-orang di sekitar kita, yang bagi non-Advent aja, bahkan bukan orang non-Advent, bagi orang Advent aja kalau bicara tentang Sabat,
Menurut Anda, kalau saya bicara berkhotbah di gereja tentang hari Sabat bagi saudara-saudara yang hadir pada saat ini, bagi orang Advent, apa pandangan saudara pada saya? Oh, saya udah tahu. Oh, itu lagi. Ngapain lagi kita bicara tentang Sabat? Kita udah tahu. Kenapa seperti itu? Karena saat ini kondisinya, kita adalah di kondisi jemaat yang ke-7. Kondisi kita ada di jemaat ke-7. Bagaimana jemaat ke-7 ciri-cirinya? Merasa apa? Kaya, padahal miskin. Merasa dirinya bisa melihat, padahal apa? Buta. Merasa memiliki pakaian, tapi memiliki apa? Ternyata kita apa? Telanjang. Nah, bagi orang Advent aja, posisinya seperti itu. Bagaimana kita mau melihara hari Sabat, banyak orang Advent sendiri pun menganggap hari Sabat itu udah jadi hari apa? Biasa. Bukan hari Sabat lagi yang sepertinya harus kita kuduskan, kita hargai kehadirannya, mengingat siapa yang menciptakan hari Sabat itu, berarti mengingatkan kita adalah ciptaan dan kita memiliki Sang Pencipta. Apalagi orang-orang yang di luar sana. Pada saat kita bicara tentang Sabat, apa yang mereka katakan? Mereka akan membuat segala alasan untuk membenarkan. Orang Advent aja akan membuat segala alasan untuk membenarkan kesalahannya pada hari apa? Sabat. Apalagi yang di luar sana akan mencari ayat-ayat dan segala ayat-ayat untuk membuktikan bahwa hari Sabat itu tidak dapat nggak perlu dikuduskan lagi. Apalagi. Kenapa saya katakan ini begitu keras? Karena saya mau menyatakan, seperti saya tekankan dari awal, kondisi kita pada saat ini sudah seperti Elder Ridwan katakan, udah di ujung. Kondisi kritis. Kenapa saya katakan juga kondisi kritis? Hal yang sangat penting. Bahwa umat Advent sendiri aja sudah mulai tidak menghargai hari Sabat bagaimana orang di luar. Dan padahal hari Sabat adalah salah satu-satunya metrai yang Tuhan sudah berikan. Tanda tangan di penciptaan dan tanda tangan di kehidupan kita. Ingat, Sabat adalah tanda tangan di penciptaan, tapi itu juga adalah tanda tangan di kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara, saya sangat coba menekankan pentingnya Sabat. Pentingnya Sabat bagi kehidupan kita. Bahwa kita harus pada hari Sabat itu bukan jangan beranggap sudah menjadi kebiasaan. Hari Sabat ke gereja hanya seperti biasa, ke gereja, habis pulang gereja nggak tahu mau berbuat apa, atau tidur, atau mau bermain, atau mau apa, mau belanja, atau mau apa. Tidak seperti itu. Hari Sabat itu yang utama adalah apa? Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kebaktian adalah salah satu cara untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi setelah itu, kita bisa mempergunakan banyak waktu kita mempelajari lebih dalam karakter Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita bicara di dalam Matius 25 tadi, Matius 25, kita akan lihat ada perumpamaan wanita 10 anak darah. 10 anak darah itu sangat menekankan kita. Waktunya sudah semakin singkat. Karena itu, persiapkan karakter kita masing-masing. Sabat adalah tantangan dalam kehidupan kita. Yesus segera datang. Yakinkan diri kita bahwa kita ada di dalamnya. Amin. Silakan pendeta. Kalau ada tambahan lagi. Artinya, mari kita lihat saja, kalau kita seringkali berbicara bahwa Sabat itu untuk Yahudi, ya, atau ayat-ayat, jadi banyak orang tidak menerima pada saat pembicaraan tentang Sabat ini, kalau itu dari kitab Keluaran, kitab Yeskiel, dan pada Yeskiel 20, ayatnya yang ke-12 dan 20 sudah menyatakan bagaimana tanda antara Allah dan umatnya. Tolong baca Yeskiel 20 ayat 12 dan 20, bahwa tanda antara Allah dan umatnya itu adalah hari Sabat. Tapi mungkin Anda katakan, aduh itu perjanjian lama, itu Tuhan sudah tidak lagi apa. Mari kita lihat bahwa apa yang dari apa yang diserang, ya,
apa yang diserang oleh naga. Kita tahu di akhir, mari kita baca akhir Alkitab, ya, kitab Wahyu misalnya, Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 17 berbicara bagaimana setan itu berusaha untuk menghancurkan keturunan wanita, keturunan apa? Kristus, artinya kekristenan itu. Dan apa yang dia lakukan dengan apa yang dia serang, mari kita baca. Wahyu 12 ayatnya yang 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya. Keturunannya, gereja ya, yang gereja yang murni dan yang seterusnya ya. Yaitu apa tanda gereja yang murni ini? Ya. Memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah. Memiliki hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian apa? Memiliki kesaksian Yesus. Memiliki kesaksian Yesus. Lalu kita juga lihat bagaimana Wahyu pasal 14 berbicara tentang apa? Pekabaran 3 malaikat. Pekabaran 3 malaikat. Malaikat yang pertama berkata dalam Wahyu pasal 14, ya, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat 7. Dan ia bersuara dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan pada saat malaikat pertama ini berbicara sembah Dia untuk yang telah menjadikan langit dan semuanya itu, ini merujuk kepada kata-kata yang hanya khusus kepada perintah Allah, dan perintah Allah tersebut hanyalah di dalam hukum yang keempat. Hukum yang keempat. Ya, yang berbicara tentang apa ya? Kalau kita melihat Keluaran 20 berbicara tentang hukum-hukum Allah, dari semua hukum Allah yang memiliki kalimat yang sama seperti yang ditulis dalam Wahyu pasalnya 14 itu, hanyalah di Keluaran 20. Mari kita lihat Keluaran 20, mari kita buka. Ya, ingat, di sini dikatakan apa? Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua apa? Mata air. Ya. Ini dikatakan, Keluaran 20 ayatnya yang ke-8, hukum yang keempat berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan apa? Jangan engkau melakukan pekerjaanmu dan lain sebagainya. Ayat-ayatnya yang ke-11. Sebab apa dikatakan? Ayat 11, penting sekali ini ya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala apa? Isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya. Hari Sabat ini tentu saja ini 10 hukum diberikan kepada orang Israel, tapi kita lihat bagaimana ini juga merujuk kepada apa? Kepada penciptaan alam semesta. Minggu penciptaan dalam Kejadian pasalnya yang pertama dan kedua, dan itu berbicara tentang hari Sabat yang sama. Tidak heran. Tidak heran. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, sembahlah Dia. Menurut dengan kata lain, Wahyu 14 tentang malaikat yang pertama, sembahlah Dia yang sudah menjadikan hari Sabat. Sembahlah Dia di hari yang Dia sudah khususkan. Dia sudah sucikan. Dia sudah berkati. Dia berhenti di hari Sabat tersebut. Seperti kita bisa lihat dalam kitab Kejadian ya. Dan tidak heran, Wahyu 14 berbicara tentang malaikat pertama, pekabaran malaikat ketiga malaikat ini dikatakan, ayatnya apa ya? Wahyu pasal 14, ya. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mereka yang tekun. Kenapa? Karena mereka lah yang dihajar oleh naga. Mereka lah yang memiliki perbaktian yang sejati.
sebagai umat-umat pilihan Tuhan. Alkitab ini sudah sangat jelas bahwa di akhir kitab yang terakhir sekalipun berbicara tentang apa? Berbicara tentang menyembah Allah. Ya, berbalik, penghakiman sudah tiba. Penghakiman itu pada saat dinyatakan itu harus ada standar penghakiman. Dan standar penghakiman itu adalah 10 firman Allah yang menyatakan kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama manusia. Dan yang ditekankan dari 10 firman Allah, ditekankan dari 10 hukum Allah, itu adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa harus dibilang seperti itu? Karena manusia, seluruh umat manusia, pada baik kebanyakan, bukan seluruh, banyak umat manusia saat ini tidak lagi mengingat dan tidak lagi menguduskan hari Sabat. Terima kasih, Pendeta, untuk tambahannya. Saudara-saudara, silakan kalau masih ada lagi pertanyaan atau tambahan, karena ini udah karena malam Sabat ya, jadi kita pasti nggak ada kerjaan ngapa-ngapain, jadi lebih baik kita bicara tentang Alkitab di sini. Silakan saudara, kalau ada tambahan atau pertanyaan lagi. Saya ada sedikit bukan penilaian ya, observasi, di mana kan Tuhan itu akan datang apabila Injil itu sudah disebarkan ke seluruh dunia. Nah, dengan adanya virus corona ini, Injil itu sangat gampang sekali disebarkan, saudara. Kayak dari kita begini. Cepat sekali bakal tersebar. Ya mungkin ya, saya nggak tahu kalau itu tanda-tanda Tuhan memang sudah mau datang, tapi memang Tuhan sudah pasti sudah mau datang. Jadi tugas kita, karena ada hal-hal begini, gunakan kesempatan ini untuk mengabar Injil. Karena tadi seperti yang saya bilang, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri kita? Caranya hanyalah apabila kita bekerja buat Tuhan. Bukan untuk mendapat hasil, tapi supaya karakter kita itu terbentuk. Kita semua punya talenta, saudara. Kalau saudara-saudara berpikir nggak punya talenta, Tuhan kasih kita semua talenta. Satu, ada yang Tuhan kasih kepada kita semua talentanya sama. Satu itu apa? Talenta waktu. Kita semua dikasih waktu yang sama, kita semua bisa gunakan waktu itu baik-baik. Kalau kita gunakan waktu itu baik-baik, pergunakan untuk menyebarkan Injil, untuk kebaikan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, itu sudah bekerja buat Tuhan juga. Terima kasih sudah bergabung bersama Jemaat Fisdak. Kita akan bertemu lagi besok pagi jam 10.30 untuk acara Sekolah Sabat dan Khotbah. Lupa juga untuk like, share, and follow akun Facebook Fisdak. Juga ada akun YouTube kita juga. Kalau boleh buka YouTube-nya, like, share juga, supaya banyak orang yang dapat mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini ya. Terima kasih dan selamat malam.